Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiatul Husna dengan NPM 2005 10 20 10 001. Saya berasal dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput dan mengoutput data sekaligus cara membuat grafik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, saya akan share screen sekaligus membuka aplikasi SPSS-nya. Nah, ketika kita membuka aplikasi SPSS-nya, kita dapat melihat bahwa di sini ada dua halaman, yaitu ada data view dan ada variable view. Perbedaan antara keduanya ini ialah pada data view ini digunakan untuk menginput dan memasukkan data. Sedangkan pada variable view itu digunakan untuk memasukkan variabel-variabel baru. Jadi ketika kita membuka SPSS, yang menjadi bagian utamanya yaitu di variabel view-nya. Karena kenapa? Di sini kita akan membuat variabel-variabel baru sebelum kita menginput datanya ke data view ini. Nah, bagaimana cara kita membuat variabelnya? Jadi di sini saya telah menyediakan beberapa jenis variabel yang akan saya masukkan. Yang pertama yaitu nama, kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan, dan pendapatan. Nah, kalau kita menulis name ini, variabelnya, kita juga dapat melihat tipe pada nama ini. Kita ubah saja menjadi string ya, agar karena kenapa kita ubah ini kan ubah ke string? Karena kita fokus pada penulisan hurufnya. Karena pada nama itu kita tidak ada angka satupun. Jadi kita ubah saja ke string. Untuk desimalnya kita ubah jadi 0 saja semua ya. Kenapa desimalnya kita ubah jadi 0 saja semua? Agar angkanya itu bulat. Tidak ada angka di belakang koma. Berikutnya ada label ya. Label ini keterangannya mengenai variabel berdasarkan nama ini. Jadi kalau pada label ini kita boleh menggunakan spasi berbeda dengan pada name. Kalau pada name itu kita tidak boleh menggunakan spasi, sedangkan label boleh, ya. Di sini kita lanjut saja ya, kita tidak membuat labelnya. Di sini ada values, ada missing, ada kolom, align, dan measure. Untuk value-nya pada jenis kelamin kita ubah saja ya, karena jenis kelamin itu ada dua. Pertama ada laki-laki, kedua ada perempuan. Kemudian kita add, kita tekan OK. Untuk pendidikannya pun kita ubah saja biar lebih mempermudahkan kita di saat kita menginput data. Di sini yang pertama kita buat tingkat pendidikannya SMA saja ya. Kita add. Kedua, pendidikan tingkat SMK. Ketiga, pendidikan tingkat S1. Keempat, S2. Dan kelima, S3. Kita add, oke. Untuk pekerjaannya pun kita dapat membuat value. Jadi value ini apa? Karena
banyak orang yang tidak mengerti ya dengan apa yang dimaksud dengan value. Sedangkan value ini dapat kita ketahui dia sangat berguna jika data yang kita gunakan itu merupakan data numerik. Jadi kita ubah dulu ke value jika data yang kita gunakan itu data numerik. Jadi kalau pada pekerjaan ini kita buat value-nya, kalau yang pertama itu kita buat saja dosen. Oke, kita add. Kedua itu kita buat polisi saja ya. Polisi kita add. Ketiga guru. Kita add. Keempat wira swasta. Oke, kita add. Oke. Nah, untuk mempermudahkan kita nanti di dalam membuat output datanya, kita buat variabel baru ya, satu lagi yaitu kelompok pendapatan. Pembuatan kelompok pendapatan ini mempermudahkan kita nantinya dalam mengoutput data, karena data dalam kelompok pendapatan ini akan lebih ringkas ya dibandingkan pendapatan. Untuk desimalnya kita ubah jadi 0 juga semua. Nah, di sini kita lanjut saja dulu ya, nanti baru kita tulis value-nya. Oke. Nah, karena saya telah ada datanya pada Excel, jadi tinggal copy paste saja. Sedangkan kalau kita tidak membuat datanya terlebih dahulu, maka kita bisa ketik satu persatu. Nah, sudah muncul ya. Jadi jenis kelamin itu 1, ada 2, juga pendidikan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Sedangkan pekerjaan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi kalau kita ingin mengecek 1 ini apa benar munculnya itu laki-laki, 2 itu perempuan, kita dapat mengeceknya di tanda ini ya, di value labels. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi untuk kelompok pendapatan, kita akan mengelompokkan pendapatannya terlebih dahulu ya, yaitu di variabel value, kita ubah lagi value-nya dulu. Maka kita akan membuat bahwa value pertama itu yaitu pendapatan yang kurang dari sama dengan 1 juta. Oke. Untuk value yang kedua, labelnya ini akan saya buat pendapatan mulai dari 1.100.000 hingga 3 juta. Nah, kita add. Yang ketiga, saya akan membuatnya, pengelompokannya. Labelnya ini 3.100.000 sampai 4.500.000. Nah, dan yang terakhir, saya akan membuat value 4 yaitu dengan label lebih dari sama dengan 4.600.000. Oke, kita add, kita tekan oke. Nah, jadi tampilan di data view-nya
kita dapat membuat bahwa 1.500.000 ini termasuk kategori apakah ke-1, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Jadi kita copy paste saja yang ini ya, biar lebih mudah. Nah, kan muncul jadinya. Jadi si Arif ini yaitu kelompok pendapatan, yaitu kelompok 2. Jika kita penasaran kelompok 2 ini pendapatan yang berkisar dari berapa sampai berapa, kita bisa cek di value labels ya. Jadi kelompok 2 itu pendapatan yang berkisar 1.100.000 sampai dengan 3 juta. Baik. Jadi inilah input datanya ya. Untuk output datanya kita dapat menekan analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Kita akan masukkan semuanya saja ya. Nah, ini adalah output data deskriptif ya. Di sini kita melihat bahwa adanya frekuensi statistik. Di sini dijelaskan jumlah observasi, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan kelompok pendapatan itu ada 15. Kita dapat mengeceknya di inputnya apakah betul 15 gitu ya. Nah, betul ya 15 ya. Kita kembali ke outputnya. Nah, sedangkan observasi missingnya kita tidak ada ya. Untuk yang berikutnya, frekuensi jenis kelamin. Nah, jadi dengan tabel ini kita dapat melihat jumlah laki-laki ya, frekuensinya itu ada 8. Perempuan itu ada 7. Jadi totalnya itu ada 15. Jadi tidak hanya frekuensi dengan output frekuensi ini juga, kita juga dapat melihat persentasenya. Kemudian pendidikan. Kita dapat melihat bahwa pendidikan SMA frekuensinya itu sebanyak 2 orang. Dengan persentasenya itu 13,3% gitu ya. Begitu pula dengan SMK. Dengan frekuensi hanya 3 orang, S1 5 orang, S2 2 orang, S3 3 orang. Dengan total semuanya ada 15. Begitu pula dengan pekerjaan. Nah, perbedaan pendapatan dengan kelompok pendapatan dapat ya kita lihat bahwa di pendapatan ini hasil yang ditampilkan itu dalam jumlah yang banyak keseluruhannya. Sedangkan di kelompok pendapatan karena kita telah mengelompokkan, jadi dia lebih ringkas, lebih mudah untuk orang memahaminya. Nah, jadi inilah output datanya ya. Sedangkan yang tadi yang pertama kita input datanya. Nah, untuk sekarang saya juga ingin membuat grafiknya. Untuk grafik kita pilih aja. Ini ya, graph, legit dialog, kita pilih bar. Nah, di sini akan muncul 3 kategori grafik batang. Yang pertama ada simple, clustered, dan stick. Ya. Biasanya digunakan untuk menggambarkan grafik dari variabel tunggal, itu yaitu grafik simple. Coba kita tes ya. Nah, di sini yang ingin kita buat menjadi grafik batangnya, kita umpamakan saja pendidikan. Kita masukkan ke kategori eksis. Pastikan ini terbulatin ya, ataupun tidak kosong maksudnya.
Tidak kosong seperti ini. Kita bulatin ini, kemudian kita tekan OK. Nah, beginilah beginilah grafiknya ya yang dapat kita lihat bahwa persentase yang paling banyak itu yaitu pendidikan S1-nya. Kemudian coba kita tes lagi ke Legis Dialog bar yang klisternya ini ya. Define. Nah, di sini kita akan membuat pendidikan ke kategori eksis dan ke kategori define cluster ini kita buat kelompok pendapatan saja ya. Agar kenapa? Dia tidak terlalu panjang ya, karena sudah diringkas tadi. Pastikan ini juga, kemudian OK. Nah, di sini kita juga dapat melihat yang bahwasanya grafiknya ini berbeda ya dengan grafik simple ya. Jauh bedanya. Dan kemudian kita akan membuat satu lagi yaitu di sini juga akan saya masukkan data pendidikan juga ya yang kita masukkan. Kita pastikan ini, kemudian di sini juga kita bisa memasukkan kelompok pendapatan. Salah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, berikutnya yang terakhir kita akan membuat grafik lingkaran ya teman-teman. Satu lagi. Yaitu dengan hal yang sama kita lakuin, yaitu tekan grabs, Legis Dialog. Cuman kita tekan P ya. Di sini define. Maka kita akan buat pendidikan saja. Oke. Nah, beginilah bentuk grafik lingkarannya. Jadi kita dapat mengubahnya ya. Jika kita ingin mengubah, bisa kita buat edit content, inspect window ini. Namun kita buat, nah, untuk ukuran besar kecilnya ini kita dapat mengeditnya di sini ya. Apakah mau lebih kecil atau lebih besar, kita dapat mengeditnya. Apply. Kemudian untuk grafik lingkaran ini kita bisa juga membuatnya 3 dimensi, teman-teman. Jadi pilih variables, pilih depth and angle, pilih 3 dimensi, kemudian OK. Nah, begini. Jadi untuk membuat persentasenya, kita dapat membuat dengan klik kanan, kita tekan show dates label. Kita klik kanan. Kita buat teks aja terlebih dahulu ya. Nah, kita akan membuat komposisi pendidikan responden. Untuk warna itu kita dapat mengubahnya ya.
Nah, begini. Jadi inilah outputnya dari data deskriptif, frekuensi, ke grafik. Inilah perbedaannya ya. Hanya saja kalau grafik itu membuat orang lebih menarik di saat melihatnya karena presentasenya ya yang membuat orang itu lebih menarik. Jadi untuk grafik lingkaran ini pun kita juga dapat menggantikan warna sesuai selera masing-masing. Terserah kita mau gimana ya. Baik, setelah kita selesai semuanya, setelah kita selesai menginput dan mengoutput data, kita dapat langsung save. Yang pertama kita akan meng-save input data yang pertama itu save as di komputer data E tugas praktikum statistik yaitu input data save. Oke, kemudiannya untuk outputnya juga kita dapat save as komputer data E yaitu output data radiatur musnah dan save. Oke. Jadi hanya sekian tutorialnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.